Baik, kita lanjut dulu kepada Ibu Astri Asgani. Saya kenal beliau ini sudah 30 tahun lebih ya sebagai aktivis perempuan yang punya keunikan khusus adalah kepekaan beliau tentang berbagai bencana, berbagai kemaratan, berbagai kesedihan, berbagai kondisi sosial yang tidak kondusif yang terjadi di kampung kita. Dan beliau membentuk dulu pertama itu adalah Indo Jalito sebagai sebuah wadah perkumpulan dari perempuan-perempuan aktivis Minang yang khusus mendedikasikan kegiatannya membantu. Kalau ada bencana alam, mereka yang pertama. Kalau ada masjid yang rusak atau terganggu atau dihabis oleh longsor, mereka yang datang. Sekolah, ya, orang miskin, operasi-operasi di Tanan, Bibir Subing, dan bertahun-tahun, ya udah 30 tahun lebih saya kenal. Jadi kita perlu juga mendengar bagaimana Ibu Ad punya energi sedemikian rupa dan berhasil membawa teman-temannya yang juga banyak, dan apa pesan beliau pada kita bersama. Silakan Ibu Ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fasli Jalal. Salam sehat. Terima kasih juga untuk Pak Burmalis. Salam sehat juga buat kita semua yang menjadi narasumber pada sore hari ini. Sebetulnya saya ini sebetulnya tidak ada yang harus bisa saya banggakan. Seperti Pak Fasli tahu, kita sudah kenal dari 30 tahun yang lalu, dan saya ini cuma saya sebetulnya lahir di Batu Sangkar, dan saya memang dari kampung sekali, sekolah di kampung dan setelah menikah saja ke Jakarta. Jadi memang mungkin karena rasa cinta saya yang dalam kepada Ranah Minang, kampung saya, jadi makanya ada sedikit saya pengen berbuat sesuatu untuk kampung saya. Kita udah 30 tahun Pak Fasli, mulai dari tahun 80 kalau nggak salah, kita dulu udah sama-sama di Kerukunan Keluarga Tanah Datar. Dan tahun 2001 saya mendirikan Indo Jalito karena saya ingin waktu itu karena sudah mulai sudah mulai berubah dari yang tua-tua kepada yang muda-muda. Waktu itu saya mungkin masih setengah tua. Jadi sudah mulai pikirannya itu sudah mulai lain. Kalau dulu banyak ibu-ibu yang feodal, untuk zaman sekarang tentu kita tidak bisa seperti itu lagi. Makanya saya ingin waktu itu untuk mendirikan sebuah organisasi Minang yang bergerak di bidang sosial, tapi betul-betul yang ibu-ibu yang punya kepedulian dan mencintai Ranah Minang. Memang tidak gampang Pak Fasli. Kita ada 150 orang ibu-ibu. Bagaimana kita mengumpulkan perempuan-perempuan Minang dengan bermacam-macam karakter. Jadi itu yang kita harus satukan. Misalnya Pak Fasli tahu sendirilah, misalnya kan dengan kita orang Minang ini dengan karena kita matriarkat, jadi kita kadang-kadang harga diri, kadang-kadang bermacam-macam ininya. Dan saya mengumpulkan dengan bermacam-macam karakter itu, alhamdulillah sampai sekarang udah hampir 21 tahun, dan saya selalu komitmen karena organisasi saya ini bergerak di bidang sosial, seni dan budaya. Jadi kami juga selain dari sosial, kami juga selalu peduli dengan budaya, misalnya mengangkat seni, atau misalnya yang saya pakai sekarang ini ada batik Solok nih Pak Fasli. Ini dari Panyakalan. Yang dulu kata Ibu Lisa Mustafa Abu Bakar, dulu katanya tidak ada orang yang memakai satupun. Tapi setelah kami angkat beramai-ramai, sekini kok enggak tabu ibu WN ledo uniat katanya gitu. Saya bangga juga karena kita selalu memakai bahan-bahan dari buatan dari Ranah Minang. Jadi Pak Fasli mengenai kembali lagi kita mengenai perempuan-perempuan Minang. Bermacam-macam perempuan-perempuan Minang, tapi intinya adalah kita harus menjadi teladan, dan kita bisa mungkin menjadi panutan untuk yang muda-muda. Karena banyak juga saya lihat bahwa
yang harus kita perbaiki dalam diri kita perempuan-perempuan Minang. Dan kita tidak boleh mengatakan bahwa oh saya benar, saya ini, saya itu. Mungkin tidak seperti itu. Kalau kita tidak introspeksi diri kita, berarti kita tidak akan pernah bisa berubah. Misalnya, karena saya memang spesialisnya perempuan, dengan berkumpul dengan ibu-ibu, dengan bermacam-macam, jadi itu yang mungkin saya bisa berbagi di sini, bahwa perempuan Minang ini harus dalam berkumpul itu banyak harus kita berkorban, Pak Fasli. Jadi berkorban lahir, batin, dan kita berbuat ke adik-adik ini bagaimana supaya dia nanti di generasi generasi berikutnya mereka bisa menjadi orang-orang hebat juga, perempuan-perempuan Minang yang hebat juga. Dan banyak perempuan-perempuan yang Minang yang hebat-hebat di organisasi saya Indojalito Peduli, tapi itu belum muncul dan belum banyak orang Minang yang belum banyak orang Minang yang kenal, dan mungkin untuk yang akan datang itu yang harus kita munculkan juga mungkin Pak Fasli untuk yang kedepannya. Dan mengenai untuk kemajuan zaman sekarang, kita juga nggak bisa menutup mata juga dengan zaman sudah berubah, tidak seperti kita dulu, dan kita harus sedikit-sedikit memberi pengertian dengan berbahasa yang baik, sehingga pelan-pelan mungkin bisa merubah orang yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, dan kami insya Allah sampai sekarang sudah hampir 21 tahun, kita tidak pernah berhenti untuk berbuat ke Sumatera Barat, dan itu hampir seluruh kabupaten kita sudah lakukan, mau sunatan massal, mau bedah rumah, bermacam-macam kita lakukan. Saya bilang sama adik-adik dari Indojalito Peduli atau ICP bahwa saya bilang mencari orang kaya itu banyak Pak Fasli, tapi mencari orang peduli itu yang susah. Jadi kalau kita berbuat kerana Minang, harus diingat bahwa satu, jangan pernah mengharapkan terima kasih. Yang kedua, jangan pernah kita mengharapkan pujian dari orang. Yang ketiga, berbuat baik pun kita belum tentu orang menerima dengan baik. Jadi sampai detik ini ada yang saya lakukan adalah apa yang kami lakukan dan apa yang adik-adik saya lakukan di Indojalito Peduli adalah kami berbuat dengan keikhlasan dan karena rasa cinta yang dalam kepada kampung halaman kami, Ranah Minang yang tercinta. Jadi mungkin Pak Fasli tidak banyak yang saya sampaikan. Terakhir mungkin saya bisa sedikit berpantun juga seperti Ibu Adinda Nelly tadi. Barabana tabang nyobangau, panek malayo kahinggo juo. Barabana jauh merantau, Ranah Minang takkan najuo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ad, sangat menyentuh. Itulah kenyataan real di lapangan ya yang tidak bisa dibuat-buat dan dalam waktu yang lama. Salah satu yang mengharukan saya adalah upaya Bu Ad dengan teman-temannya meminangkan anak-anak muda mereka, anak-anak mereka yang setiap mau libur, ibunya mau pulang ke Sumatera Barat, anaknya mau ke Bali, anaknya ke Singapura, untuk apa berminang-minang, pokoknya banyaklah hal-hal yang kadang-kadang tidak ada kebanggaan mereka untuk berminang-minang ini. Dan oleh Bu Ad sama saya waktu itu sebagai Ketua Gebu Minang, kita membuat program, membuat dialog dengan mereka, anak-anak muda ini dari kelas 3 SMP sampai tahun kedua perguruan tinggi, kita buat bersama mereka apa yang ingin mereka ketahui tentang Minang. Buku-buku kita berikan, dialog-dialog di antara mereka, akhirnya mereka membuat program Pulang Basamo dengan cara mereka. Kita hanya mendampingi aja, mereka ingin bertemu dengan pemuda di Sumatera Barat, kita temukan, bertemu dengan pejabat, melihat panti, melihat rumah Bung Hatta, melihat museum Buya Hamka, melihat istana dengan segala historinya. 2 minggu mereka melakukan itu, saya hadir di acara terakhir malam perpisahannya di tuan rumai oleh Wali Kota Padang Panjang waktu itu, Pak Dr. Swirsam. Menangis saya mendengar bagaimana mereka menyatakan betapa bangganya mereka menjadi orang Minang dengan sebuah program yang hanya 2 minggu.
Yang dulu ibu bapaknya, ayah Pak Basi dibawa-bawa ke pulang kampung, nakmu ya. Ini mama setelah itu kan acara mama, itu kan mama bernostalgia kampung-kampung, kami enggak, kami lah orang global, kami mau Singapura, Bali. Dan mudah-mudahan ini diikuti lah oleh keluarga-keluarga yang lain. Di sini ada keluarga-keluarga dari Australia, keluarga-keluarga dari Malaysia juga sudah berpikir membuat program.